Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap kami ya Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema The Song of Grief. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Setiap panen raya seharusnya merupakan saat-saat yang menyenangkan dan indah, terutama bagi sang pemilik kebun atau sawah tersebut. Namun tidak demikian dengan panen di kebun anggur Tuhan. Hari itu menjadi hari yang penuh duka cita dan beban berat di hati Tuhan. Ada sebuah alunan lagu kesedihan dan duka cita yang keluar dari hati Tuhan, sang pemilik kebun anggur tersebut. Suara duka cita itu keluar dari hati Tuhan bukan karena tidak ada hasil panen atau tidak ada buah anggur yang dihasilkan, tapi karena buah anggur yang dihasilkan rasanya asam dan sama sekali tidak dapat dinikmati oleh sang pemilik kebun anggur. Secara kasat mata, memang kebun anggur itu mengeluarkan hasil, namun buah anggur hasil panennya itu asam rasanya, tidak manis dan tidak dapat dinikmati oleh sang pemilik kebun anggur tersebut. Sampai pada satu titik, Tuhan bahkan menantang terbuka demikian. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Yesaya pasal 5 ayat yang ketiga. Dengan kata lain, Tuhan bahkan menantang secara terbuka, apakah salahku, kata Tuhan, yang telah aku perbuat terhadap kebun anggurku? Ada sebuah peristiwa di sebuah kota di Kansas. Seorang anak muda berusia 29 tahun dibawa ke pengadilan karena secara membabi buta telah membunuh kedua orang tuanya dan mencuri semua harta orang tuanya. Pembunuhan itu dilakukan dengan sebilah pisau yang ditancapkan ke tubuh kedua orang tuanya. Lalu anak itu mengambil semua harta yang dapat dijual hanya sekedar untuk membeli narkoba, memenuhi nafsu kejinya. Dalam keadaan sekarat, ibunya menulis nama anaknya di tembok dengan darahnya sendiri, seakan-akan berkata, adililah antara aku dan anakku. Itulah yang kemudian berhasil menjadi bukti nyata yang menyeret anak tersebut ke pengadilan. Namun pelajaran terpenting bagi kita hari ini adalah, kenapa hasil kebun anggur itu asam buahnya? Bukankah sang pemilik kebun anggur itu sudah mencangkul dan membersihkannya dengan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan? Bahkan sang pemilik ladang anggur telah mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Namun kenapa hasil buah anggurnya asam? Apakah arti rohani bagi kita tentang kebun anggur yang buahnya asam? Coba perhatikan alunan lagu kesedihan hati Tuhan selanjutnya.
Yesaya pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur. Dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Itulah syair dari lagu Kesedihan di Hati Tuhan. Sekarang coba renungkan arti syair lagu tersebut. Di dalam hati Tuhan, sang pemilik kebun anggur itu, sekalipun kebun anggur itu mengeluarkan buah hasil, namun buahnya asam. Dalam arti lain, sekalipun kelihatannya usaha dan pekerjaan kita berhasil dan bahkan menguntungkan, namun hasilnya di hadapan sang pemilik kebun anggur adalah buah yang asam, yang tidak dapat dinikmati, bahkan membuat hati sang pemilik kebun anggur tersebut menjadi berduka. Coba perhatikan sekali lagi. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Dapatkah saudara melihat apa yang membuat hati Tuhan pilu dan berduka? Bukan karena tidak ada hasil di kebun. Kebun itu menghasilkan, namun hasilnya adalah akibat dari perampokan dari sesama kita. Ada usaha-usaha dan pekerjaan yang seakan-akan menguntungkan, namun keuntungan itu berasal dari penderitaan orang lain. Itulah buah hasil kebun anggur yang asam, yang membuat hati sang pemilik kebun itu berduka, sekalipun di musim panen ada hasilnya. Saudaraku, periksalah hati kita masing-masing dan lumbung-lumbung kita. Apakah itu berasal dari benar-benar keuntungan karena kerja keras dan hal-hal yang benar, ataukah itu hasil penipuan dan perampasan milik orang lain yang kita putar-putar dengan akal-akalan kita? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami untuk terus hidup benar di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.